Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Slamet Riyadi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem reproduksi pada manusia dan sistem kekebalan tubuh. Pertama, bagian-bagian dari alat reproduksi pria. 1. Penis. Penis berfungsi sebagai saluran keluarnya urin sekaligus sperma. 2. Skrotum. Skrotum berfungsi sebagai menjaga suhu testis agar sesuai memproduksi sperma. Testis. Testis berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epididymis. Epididymis berfungsi tempat penyimpanan sperma sementara. 5. Vesicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa seperti fruktosa. 6. Uretra. Uretra sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 7. Kelenjar prostat. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan zat yang bersifat asam. 8. Kelenjar Cowper untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin. Yang kedua adalah bagian-bagian dari alat reproduksi pada wanita berserta fungsinya. 1. Vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkaran luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah dan keluarnya bayi. Cervix. Cervix adalah bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 3. Saluran telur. Saluran telur ini membawa sel telur dari infundium ke arah rahim maksudnya. 4. Indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. 5. Rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sperma. Berikutnya, proses pembentukan sperma adalah ini saya dari materi dari Google. Apabila kurang, Pak Joko bisa menambahkannya. Kurang paham sih saya. Pembentukan sperma adalah 1 spermatogonium menjadi 1 spermatosit primer. Spermatosit primer menjadi 2 spermatosit sekunder menjadi 4 spermatid menjadi 4 sperma sesungguhnya. Selanjutnya, proses pembentukan ovum. Proses pembentukan ovum adalah 1 oogonium menjadi 1 oosit primer, kemudian menjadi 1 oosit sekunder dan 1 polosit dan 1 ootit dan 3 polosit, lanjut menjadi 1 ovum. Berikutnya, bagaimana tahap-tahap menstruasi. Fase menstruasi adalah tahap pertama dari siklus haid setiap bulannya. 2. Fase folikuler. Fase folikuler atau praovulasi dimulai di hari pertama haid. Di hari pertama haid, di saat itu pula hormon perangsang mulai meningkat. Fase ovulasi. Di fase ini proses ovulasi dimulai. Ovulasi biasanya terjadi di pertengahan siklus. 4. Fase luteal. Peningkatan hormon di fase keempat menstruasi ini berfungsi menjaga lapisan rahim tebal dan siap ditanamkan telur yang telah dibuahi. Selanjutnya, gangguan dari sistem reproduksi. 1.
endometriosis. Penyakit ini terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan sel dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. 2. Radang panggul. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk ke dalam panggul melalui vagina atau leher rahim. 3. PCOS atau sindrom ovarium polikistik adalah kondisi yang memengaruhi kadar hormon wanita. 4. Epididymis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yaitu saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Orkitis. Orkitis adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Orkitis bisa menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Kelainan sistem kekebalan tubuh. Pertama, hipersensitivitas atau alergi adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dikenal sebelumnya. 2. Autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. 3. Imunodefisiensi adalah kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. 4. Isoimunitas biasanya muncul akibat transfusi darah atau cangkok organ. Selanjutnya ada jenis-jenis kekebalan tubuh. Ada 2, imunitas aktif dan pasif. Imunitas aktif dapat diperoleh dengan melakukan kontak langsung antara toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri. Imunitas pasif. Imunitas pasif terjadi ketika antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lainnya, sama seperti imunitas aktif. Imunitas pasif juga terbagi menjadi imunitas pasif dan imunitas alami buatan.